Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, di mana pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Turunnya Al-Qur'an pada bulan Ramadan menjadi bukti nyata atas kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan. Karena semua yang dekat dengan Al-Qur'an akan menjadi mulia. Malaikat Jibril sebagai malaikat penyampai wahyu yang menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad menjadi malaikat yang paling mulia. Nabi Muhammad sebagai Rasul yang mendapatkan wahyu Al-Quran menjadi Rasul termulia di antara Rasul-Rasul lainnya. Bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan lainnya. Begitu pula dengan kita, akan dianggap mulia oleh Allah apabila kita mau dekat dengan Al-Quran, dekat dengan cara membacanya, menghafalkannya, mempelajarinya, dan juga mengamalkannya. Ada banyak keutamaan dan juga keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam pada bulan Ramadan. Di antaranya, bulan Ramadan sebagai syahrul ibadah, bulan ibadah. Karena pahala pada bulan Ramadan akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ada juga ibadah yang khusus diwajibkan pada bulan Ramadan, yaitu ibadah puasa. Puasa merupakan ibadah yang istimewa karena pada ibadah lainnya Allah menjelaskan kadar pahala yang dapat kita raih apabila kita mengamalkannya. Seperti pada ibadah membaca Al-Quran yang per hurufnya kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Kemudian berinfak di jalan Allah, kita akan memperoleh 700 kali lipat, bahkan bisa lebih. Namun pada ibadah puasa Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Nabi Muhammad SAW, "Kullu 'amali ibni Adam lahu illa syiyam, fa innahu li wa ana ajzi bih." Semua amal anak cucu Adam adalah untuknya kecuali puasa. Ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah tidak memberitahukan kepada kita secara rinci sebagaimana ibadah lainnya. Ini menunjukkan betapa besarnya balasan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang berpuasa. Karena puasa merupakan ibadah yang terbebas dari sifat riya. Namun yang pasti, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, mengharap ridho dan juga pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu bahagia ketika berbuka puasa dan bahagia ketika berjumpa dengan Allah. Yang kedua, bulan Ramadan merupakan syahrul ghufran, bulan ampunan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Dalam hadis lain juga disebutkan, "Man qama Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Barang siapa yang berpuasa dan melakukan qiyamul lail pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, mengharap ridho dan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini merupakan karunia yang besar karena kita hanya manusia biasa yang tak luput dari dosa. Sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, yakinlah bahwa ampunan Allah jauh lebih luas. Maka sungguh sangatlah rugi jika kita masuk bulan Ramadan, bahkan sampai selesai bulan Ramadan, namun masih memiliki dosa yang belum diampuni oleh Allah. Saking istimewanya bulan Ramadan, sampai Nabi Muhammad SAW lebih meningkatkan ibadah beliau dibanding pada bulan-bulan lainnya, terutama di 10 hari terakhir. Beliau memperbanyak ibadah dan memohon ampun kepada Allah. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia, manusia paling bertakwa, dan sudah dijamin surganya oleh Allah. Beliau saja masih meningkatkan ibadahnya di bulan Ramadan. Lantas bagaimana kita yang hanya manusia biasa? Surganya belum jelas, amalnya tidak seberapa, dosanya pun melimpah. Maka sungguh sangatlah aneh, mengherankan, sekaligus mengharukan jika kita tidak berusaha untuk meningkatkan kualitas dan juga kuantitas ibadah kita di bulan Ramadan. Mengingat bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan.
Jika dengan segala keistimewaan dan juga keutamaan tersebut masih belum dapat meningkatkan ghirah kita dalam beribadah kepada Allah, lantas harus bagaimana lagi Allah memotivasi kita untuk beribadah? Padahal sejatinya Allah tidak memerlukan ibadah kita, namun kitalah yang butuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dapat meraih keberkahan di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.